Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengkampen kepada anak-anak muda bukan pacaran haram. Saya bukan seorang hakim, jadi saya tidak menjudge. Saya bukan seorang penceramah yang bentuknya fatwa, tapi saya seorang dai. Nahnu du'at wa laisa qudat. Kami adalah seorang dai, bukan para hakim. Sehingga kalau ada yang nanya ke saya, Ustaz apa hukumnya pacaran? Saya akan menjawabnya dari angle dai, bukan angle hakim. Kalau angle hakim, pacaran haram. Kalau angle dai, pacaran boleh, tapi setelah nikah. Jadi saya bukan mengkampen hukum pacaran, tapi justru mengajak orang pacaran. Setelah nikah, mulai saya cerita pacarannya Nabi dengan Aisyah setelah nikah, pacaran saya dengan istri saya setelah nikah, kemana-mana pegangan tangan, kita seru-seruan nonton bareng, romantis-romantisan, gombal-gombalan. Naik mobil kesasar sama istri saya mau pulang, kata istri saya, loh kok lurus nggak belok kanan? Aduh iya ya, aku kalau jalan sama kamu suka kesasar. Kenapa? Soalnya pengennya ke hati kamu. Itu kan adegan Nabi banget. Nabi kalau minum tuh satu gelas berdua dengan Aisyah. Di rumah Nabi itu gelas cuma ada satu loh. Tidak ada gelas mama, papa, itu bid'ah. Jadi nggak ada gelas mama, gelas papa, nggak ada. Cuma satu, gelas kita. Itu kan angle-angle kehidupan daily-nya Nabi yang jarang dibahas. Nabi kalau minum gantian, kadang Aisyah duluan. Kalau Aisyah duluan minum, Nabi akan lihat mana bekas lipstiknya Aisyah. Maka Nabi akan minum dari bekas bibirnya Aisyah. Dibolak-balik gini. Wah ini minum. Kalau Nabi duluan minum, maka Nabi akan menyisakan setengah buat Aisyah. Maka mereka selalu minum satu gelas berdua, gantian. Pernah Nabi baru pulang kerja, macet-macetan, capek gitu ya, sore. Aisyah ngelihat Nabi capek pulang, langsung bikinin air manis pakai gula. Salah, yang ditaruh malah bukan gula, garam. Dikasih ke Nabi. Biasanya kalau Nabi minum duluan kan disisain setengah. Pas Nabi minum, makasih Aisyah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Pas minum, bentar, ini asin ya. Akhirnya Nabi pas tahu ini asin, tadi wajah beliau mau berubah, langsung dinetralkan lagi biar Aisyah nggak kaget. Akhirnya Nabi minum, dihabisin sama Nabi, nggak disisain. Aisyah agak dikit sebel gitu, bete. Kok udah habisin sih, nggak disisain buat gua gitu. Akhirnya Aisyah ambil gelasnya ke belakang, penasaran kok Nabi nggak biasanya ngabisin air, nggak disisain buat saya. Ada dikit banget, diminum sama Aisyah, ternyata asin. Nangis Aisyah. Masya Allah, Nabi itu kalau airnya manis disisain buat saya, tapi kalau airnya asin dihabisin sendiri, nggak dikasih sisain. Itulah cowok sejati tuh, cowok keren. Cowok keren itu asinnya kehidupan dimakan sendiri, manisnya kehidupan berbagi. Setuju ibu-ibu? Ini yang kita bahas tentang sirah Nabi, sarirah Nabi, surah Nabi. Kita membahas sirah itu bukan hanya dari angle penampilan, tapi juga hal-hal yang seru dalam kehidupan Nabi. Gimana Nabi ngelamar? Nabi itu kita bahas tentang pacaran Nabi setelah menikah, supaya anak-anak muda bukan mau menikah tapi meninggalkan pacaran dan bersabar deh. Nanti setelah menikah kalian bakal ngerasain pacaran yang lebih seru daripada sebelum nikah. Itu campaign saya. Jadi saya nggak pakai bahasa pacaran haram, enggak. Sama kayak gerakan subuh berjamaah, itu beda banget dakwah kita dengan dakwah teman-teman. Kalau dakwah teman-teman, gerakan sholat subuh berjamaah itu kan berangkat dari idealisme ya. Siapa yang mau sholat subuh berjamaah? Yang udah sadar. Kalau kita bahasanya bukan sholat subuh berjamaah. Program sholat subuh berjamaah kita, hashtagnya apa? Sunrise Lovers. Jadi angle yang dilihat itu yang buat anak muda itu entertain, senang cari sunrise. Yang dipakai kemudian brand ambasadornya anak-anak parkour. Mereka nge-track di atas gedung, pas sunrise kita posting Sunrise Lovers, Sunrise Hunter. Sehingga orang-orang rajin sholat subuh gara-gara ngejar sunrise gitu, cara campaign ke anak mudanya. Ini revolusi dakwah yang kita lakukan di Indonesia. Akhirnya viral 3 tahun terakhir, kemudian muncullah tren baru, tren hijrah, di mana taklim itu dipenuhi anak-anak muda.
Sekarang Rabu malam kita sengaja bikin weekday, bukan weekend, karena kita pengen merubah sebuah kebiasaan perilaku anak muda. Jadi kita bermain dengan perilaku, bukan hanya dengan sebuah event. Perilaku anak muda yang kita bentuk. Apa perilakunya? Biasanya anak muda main, kalau pulang kuliah, pulang sekolah, pulang kerja, suka nanya mau nongkrong di mana. Pulang kerja mau nongkrong di mana? Biasanya nongkrongnya kalau nggak di beer house, nongkrongnya di kafe, nongkrongnya atau mainnya di skatepark, mainnya di mall, atau berenang di kolam renang. Dari 5 ini mungkin cuma 1 doang yang negatif, beer house. Yang lain buat saya nggak negatif. Saya juga nongkrong di kafe, saya juga main kemana, nonton di mana gitu misalnya. Ini pertanyaan anak muda yang secara perilaku sama. Pulang kantor, kita nonton di mana ya? Ada film apa ya? Pulang kantor, kita nongkrong di mana ya? Pulang kantor, kita jalan kemana ya? Bareng teman-temannya. Kita rubah sedikit perilakunya. Kita taklim di mana? Pulang kerja, taklim. Makanya taklim kita dibikin habis maghrib, weekday. Di pusat kota Bandung, di Masjid Trans yang semuanya aksesnya gampang situ. Pertanyaannya, gimana bikin mereka nyaman nongkrong di taklim? Bukan menghadiri taklim, tapi nongkrong di taklim. Berarti taklim ini dikemas menjadi tempat nongkrongan. Kita sediakan di masjid itu wifi gratis. Kita sediakan di masjid itu kopi kualitas barista. Apalagi kopi Jawa Barat sekarang menjadi kopi nomor 1 terbaik di dunia. Beberapa kali Olimpiade kopi dunia di Atlanta, Jawa Barat itu masuk 6 besar, 10 besar. Dari 10 itu 6 kopi Jawa Barat. 6 kopi Jawa Barat. Akhirnya kita coba campaign kopi, terus ada anak-anak muda yang kreatif bikin namanya Ipok Ale. Ipok Ale itu kebalikan dari kopi heula, dibalik jadi ipok. Ipok Ale kan di anak gaul Sunda itu suka dibalik-balik ya. Jadi kopi heula itu ngopi dulu, dibalik jadi Ipok Ale. Dia punya kayak gerobak itu anak motor, dia bikin kopinya kopi komunitas, kualitasnya terbaik, yang 1 kilo harganya 2 juta. Tapi dia jual secangkir cuman Rp10.000. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan pemerintah bikin edukasi kopi ke anak-anak muda. Mereka punya kebun kopi sendiri, ada berapa ribu batang kopi. Akhirnya mereka dari hulu ke hilir sendiri, jadi murah dan produktif. Mulailah mereka merasakan taklim itu bukan lagi majelis, tapi tongkrongan. Sehingga yang datang ke taklim kita, ukuran berhasil dakwah kita itu lihat, kalau cewek jilbab enggak nih. Kalau jilbabnya udah lebar, cadaran, berarti dakwah kita nggak berhasil. Soalnya udah pada soleha. Tapi kalau yang datang ke taklim kita justru belum berjilbab atau kagok, pakai jilbabnya masih diikat terus gatal-gatal, berarti dakwah kita kena nih. Dan alhamdulillahnya banyak yang datang ke taklim kita itu nggak pakai jilbab, masih pakai pakaian kantor, maaf ya, mungkin pakai rok pendek, datang ke masjid, terus pakai mukena di masjid karena dia malu gitu, keluar buka lagi mukena biasa lagi, snapgramnya gue lagi di taklim Sarhanan, dan mereka pride dengan taklim. Kita bangun dari mulai interest, respect, trust, join, pride. Itu ada tahapan-tahapannya. Mereka udah sampai ke tingkat respect, pride dengan taklim. Gue lagi di taklim, sampai yang datang juga ada yang tokoh-tokoh anak-anak main banget. Terus ada selebgram yang masih vulgar datang. Saya nggak usah sebut namanya, ntar dikepoin ya. Ada aja pokoknya. Ada beberapa selebgram cewek-cewek yang masih vulgar, yang kalau kita lihat postingan mereka, ya saya stalking postingannya, ternyata masih maaf pakai bikini, pakai apa, tapi ikut taklim dan nge-follow Ustadz tuh kan sesuatu banget kan. Yang postingannya masih vulgar tapi nge-follow Ustadz kan sesuatu, berarti dia merasa nyaman dapat sesuatu dari postingan saya. Dan mereka datang ke taklim, walaupun datang ke taklimnya udah lebih sopan, cuman postingannya belum berubah, bertahap, minimal udah mau datang, interest dulu sebelum mau join. Arti join sudah mau mengganti karakternya menjadi muslimah yang lebih ideal, tapi minimal interest dulu. Dari interest mereka mulai respect. Kita arahkan, kita bikin voice of youth, opini publik anak muda. Kita bikin kayak kemarin pas Israel ngaku-ngaku Al-Quds sebagai ibu kota mereka, kita bikin voice of youth tentang Al-Quds. Tanya ke anak muda, apa pendapat lo kenal Donald Trump? Kenal. Gimana pendapat lo tentang Donald Trump yang mau mengakui Israel sebagai Al-Quds sebagai ibu kota Israel? Wah, Donald Trump ada-ada aja, kata mereka. Mulai berpihak kan? Kalau lo jadi Wonder Woman, lo ngapain? Pertanyaannya agak nyeleneh, tapi sebetulnya kita lagi ngebangun opini dan membangun keberpihakan anak muda. Karena segmennya ring 3. Kalau gua jadi Superman atau Wonder Woman,
gua bakalan datang ke sana ngancurin tank-tank Israel katanya. Kan berarti udah berpihak nih. Terus kalau lo jadi presiden, kalau saya jadi presiden, saya akan gunakan APBN buat membiayai pemuda-pemuda Indonesia yang jomblo menikahi janda-janda Suriah dan Palestina. Ini angle-nya mereka, mungkin capruk ya, mungkin cuma guyon. Tapi setidaknya mereka sudah sadar apa isu tentang Palestina, apa isu tentang Suriah, dan apa bentuk keberpihakan mereka. Sekarang saya datang ke Turki, insya Allah beberapa teman-teman skateboard nyumbang papan skate buat anak-anak Suriah yang di camp pengungsian, anak-anak yatim yang mereka butuh alat-alat bermain untuk entertain mereka juga selain pendidikan. Akhirnya mereka nyumbang papan skate. Kalau nyumbang duit oleh aktivis itu udah banyak. Sekarang kita pengen menyadarkan anak main tentang Palestina dan Suriah dengan dakwah-dakwah seperti ini.